Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hermina, bertemu dengan saya Dr. Gigi Rizka. Hari ini podcast mengenai kesehatan gigi yang akan narasumbernya oleh Dr. Koni. Dr. Koni boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat sore sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Gigi Koni, dinas di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Oke, saya mau tanya dok, di Rumah Sakit Hermina ini dokter gigi itu pelayanannya apa aja? Jadi kebetulan di Rumah Sakit Hermina Balikpapan ini kita ada beberapa spesialis yang memang menangani khusus, misalkan ada bedah mulut, bagian spesialis penyangga gigi, jadi dia namanya periodontia, kemudian gigi anak juga ada, dan bagian spesialis konservasi gigi gitu. Jadi agak lengkap di Rumah Sakit Hermina Balikpapan ini, jadi ya lebih komplit. Oke, untuk dokter Koni sendiri melakukan pelayanannya tercakup apa aja dok? Saya di sini sebagai dokter gigi umum yang memang sebagai pintu utama dari spesialis-spesialis yang tadi saya sebutkan di atas, sehingga jika ada pasien yang misalkan datang, mereka kadang-kadang belum tahu ini kan saya kenapa giginya, yang penting saya nggak nyaman gini-gini. Nah, jadi saya mau memberi mereka edukasi, oh bapak ibu penyakit sakitnya karena ini saya sarankan seperti ini. Kalau memang pada saat itu bisa saya kurangi ketidaknyamanannya pasien, saya kerjakan. Berarti kalau kita berobat ke Hermina, ke dokter gigi Koni dulu, baru ke dokter spesialis, atau bisa langsung? Bisa. Di Rumah Sakit Hermina Balikpapan fleksibel. Jika ada pasien yang kan ada juga sekarang nih rata-rata pasien tingkat kesadaran giginya udah tinggi banget. Mereka sudah tahu, oh aku ini spesialisnya udah kenal gitu istilahnya. Jadi ya monggo, mereka di sini juga ada jalur pendaftaran yang memang bisa membantu pasien untuk kami arahkan ke spesialis ini. Tapi kalau ada yang belum nggak ngerti, saya nggak kemana, ya monggo bisa dijadwal di dokter gigi umum gitu. Kemudian permasalahan gigi yang banyak terjadi di masyarakat tuh apa aja sih dok? Biasanya memang Indonesia ini memang tingkat kariesnya atau tingkat gigi berlubangnya masih tinggi ya. Jadi memang itu yang paling banyak dikeluhkan. Tapi kalau di Hermina Balikpapan ini alhamdulillah ternyata lebih banyak yang biasanya tambalan giginya lepas gitu. Jadi kalau yang lubang baru itu agak jarang, jadi mereka alhamdulillah tingkat kesadarannya udah tinggi, jadi tambalannya lepas atau dia tiba-tiba patah gitu, jadi giginya patah. Jadi memang itu yang lebih banyak ditemui, sehingga yang bisa dilakukan saya mengurangi ketidaknyamanan pasien saat itu, baru selanjutnya nanti saya beri edukasi kemana apa obatnya seandainya memang membutuhkan obat kimia gitu. Berarti kalau pada umumnya kalau yang ke Hermina tuh biasa udah pada paham gitu ya. Alhamdulillah di Balikpapan ini sudah begitu paham mereka tentang gigi. Emang harus diutak-atik apanya, mereka pasti udah tahu kesini gitu. Terus kapan sih sebenarnya waktu yang tepat gitu dok buat melakukan perawatan gigi? Kalau perawatan gigi sebenarnya nggak ada waktu yang tepat sih sebenarnya. Jadi harapannya kita para tenaga medis kan datang mereka tidak di saat lagi sakit gitu kan. Jadi kita bisa enak memberi edukasinya, itu enak, memberi pencegahannya enak, memberitahu bad habit itu apa aja, yang good habit apa aja yang bisa terus dilanjutin gitu kan. Jadi emang nggak ada waktu yang tepat untuk ke dokter gigi itu kapan. Tapi memang rata-rata yang saat urgent, menurut mereka tuh urgent lagi sakit baru datang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai tenaga kesehatan ya setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dia dulu. Tapi kalau secara teori memang setidaknya 6 bulan sekali datang ke dokter gigi. Misalkan di saat itu 6 bulan itu tidak ada keluhan, ya alhamdulillah mereka bagus, maintenance lagi 6 bulan lagi bapak ibu gitu. Tapi seandainya di 6 bulan itu saat tank itu datang ada ditemukan, ya kita informasi, oh bapak ini PR-nya ini yang darurat ini monggo mau yang mana dulu gitu. Biasanya
prosesnya akhirnya ya alhamdulillah balik akhirnya ngerti gitu kan. Oh iya ya dok, nanti deh dok kalau misalkan saya ada agak waktu panjang, yang penting saya tahu saya ada apa di rongga mulut saya ini gitu sih. Jadi emang bagusnya tidak saat sakit itu datang ke dokter gigi. Tapi selama ini pernah nggak dok tiba-tiba ada pasien yang datang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuma pengen konsultasi aja atau pengen dok kok kayaknya ada bau nggak enak kayak gitu-gitu, pernah nggak dok selama di Hermina gitu ketemu pasien? Pernah ada yang kayak gitu yang merasa misalkan tidak kok udah lama dong nggak ke dokter, nggak ke gigi, apalagi sejak corona kemarin semua terhenti perawatan gigi, terbatas banget. Jadi ya alhamdulillah ya saatnya mereka datang memulai lagi good habit mereka yang biasa saya tiap tahun ke dokter gigi, sejak corona udah nggak lagi. Oke, baru kita cek, oh alhamdulillah selama 2 tahun tidak ada permasalahan yang berarti. Ada pak karang gigi tapi tidak banyak, tidak tebal, monggo bisa diambil bersihkan karang giginya. Atau ada mulai kehitaman sedikit gitu, atau misalkan anak-anak juga ternyata selama corona giginya udah tumbuh tapi karena terbatas tindakan tadi, akhirnya orang tua juga nggak sempat ke dokter gigi kan, akhirnya udah keburu gede nih yang gigi belakangnya. Ya udah mau nggak mau mulailah pengambilan gigi susu itu. Jadi memang ada juga tetap pasien yang ada juga yang nggak ngerti, oh ternyata aku ada masalah gigi tuh gitu. Ternyata misalkan tapi kok ngerasa bau mulut, coba bu nanti kalau misalkan memang udah dibersihin karang giginya masih bau mulut, bisa kita jadi kami bisa cek nanti mungkin ada penyakit di dalamnya, misalkan dia ada asam lambung yang tinggi, bisa kami rujuk ke bagian disiplin yang lain gitu. Jadi memang sebagai dokter gigi di terutama Hermina Balikpapan nih mau nggak mau akhirnya tidak ngurusin rongga mulut aja. Jadi memang harus kita tuh anamnesisnya itu agak panjang karena memang ternyata dikulik-kulik makin ke belakang, oh ternyata ada riwayat ini ternyata yang ternyata berhubungan sama giginya gitu. Jadi ya unik sih, makin seru ternyata dari cerita pasien. Dok kata dokter THT gara-gara gigi saya. Oh iya coba. Nah, jadi mereka saling kan pasti dari mulut ke mulut cerita ke mereka gitu. Karena keluhan apa ternyata sumbernya ternyata gitu. Terus kan gigi berlubang itu umum kan ya dok ya, kayaknya hampir kebanyakan orang itu pasti giginya pernah berlubang. Nah, yang disebut gigi berlubang tuh yang seperti apa sih dok? Kadang kan orang nggak ngerasa, kayaknya gigi saya nggak lubang, kok tiba-tiba patah ya, kok tiba-tiba goyang ya, tuh gimana sih dok menentukannya? Iya benar-benar. Jadi memang ada yang pasien saya nggak merasa sakit gigi dok, tapi kok tiba-tiba goyang, tiba-tiba buka tutup mulut tuh kok kan nggak pas gitu kan. Ternyata pas dicek, iya sih bu emang nggak goyang. Oh ternyata yang bermasalah jaringan kayak istilah awam itu tanahnya tempat nancep sih kaki-kaki gigi bermasalah. Ternyata bu apa pernah misalkan karang gigi misalnya nggak ada, ya udah bu kita cek misalkan foto ronsen gigi, atau malah ternyata tak terduga misalkan ibu punya gula darah tinggi nggak? Oh nggak pernah ngecek. Nah jadi ternyata mereka yang nggak, emang hubungannya apa gula darah sama gigi saya yang goyang ini ya? Ada bu, kan ada juga yang dia juga yang nggak ngerti seperti itu. Jadi ya itulah informasi kita. Oke bu, karena kebetulan penyebabnya secara dekat ini tidak minimal banget, nggak ada penyebab bisa gigi goyang, kita telusuri ke belakang, siapa tahu dalam di tubuh yang lain itu yang bermasalah gitu. Terus ada juga misalkan ya tadi datang tiba-tiba patah, kok tahu-tahu patah, apalagi misalkan pas lagi hamil. Nah pas lagi hamil itu juga dia kadang-kadang nggak sakit tapi tiba-tiba patah, padahal pas lagi hamil. Jadi kadang-kadang dapat rujukan dari SPOG. Oh soalnya emang gigi berlubang itu kan tidak spontan instan terjadi kan, ya butuh waktu. Kayaknya hormon nih kok jadi giginya berlubang. Jadinya keserap pasiumnya muternya gitu kan, ibu-ibu hamil gitu. Jadi sebelumnya memang nggak lubang nih dok. Sejak hamil kok tiba-tiba lubangnya jadi tambah besar. Ya gitu ya. Memang dari ke mulut tersebarnya seperti itu. Padahal sebenarnya itu pasti sudah bermula mungkin dari sebelum dia hamilnya. Sebelum dia hamil sudah ada cikal bakal titik putih hitam lah yang ya biasa, tidak merasa sakit nggak apa-apa. Ternyata terabaikan selama hamil, awal bulan misalkan mual-mual, asam semua ngumpul semua di sini, makinlah rontok, makin lagi keserap kalsium dari hormon tadi dari ke janin, makinlah rapuh-rapuh.
tapi tidak punya kebiasaan sikat gigi, ya udah akhirnya langsung tiba-tiba di tengah kehamilan patah langsung. Ya kita kan ya maunya juga mengurangi ketidaknyamanan ya, obat juga kimia mereka terbatas gitu ya. Emang mau ya ibunya harus kita secara psikis, kita sebagai dokter gigi memang harus secara psikis menenangkan dia dulu, tidak bisa langsung spontan instan sembuh, harus pelan-pelan. Ibu nggak bisa ini ketika dikasih obat atau diapain giginya langsung blas hilang gitu. Jadi memang harus ditenangin, karena yang harapannya bisa nanti penundaan sampai beliau melahirkan gitu. Setidaknya selama kehamilan tuh mereka nggak usah fokus untuk, nggak bisa fokus ke ngurus gigi aja gitu loh. Jadi kan nggak fokus kehamilannya gitu. Kan ada beberapa pasien yang begitu sampai nggak mau makan, nggak pengen makan. Kan jadi ngaruh ke mana-mana kan. Emang mulut itu pintu segala gerbang dari tubuh kita gitu. Terus gimana dok jadinya supaya bisa menjaga supaya kesehatan gigi mulut kita ini bisa terjaga gitu, gimana caranya? Paling simple memang yang udah paling banyak tuh emang sikat gigi. Tapi memang ternyata sikat gigi itu nggak sekedar sekelibat sikat gigi gitu kan. Itu yang kadang-kadang kami tuh kalau edukasi penyuluhan tuh agak ya istilahnya cerewet dalam sikat gigi, karena memang tidak bisa asal, harus tahu mana yang harus disikat, bagian mana yang harus disikat, terus ternyata berapa tekanannya dia juga harus, ternyata emang harus dilatih. Terus bentuk kepala sikat juga ternyata mempengaruhi gitu kan, kelembutan bulu sikat juga harus diperhatikan. Jadi memang saya kalau agak cerewet kalau masalah selesai pasien itu, memang banyak embel-embel edukasi itu tuh karena mereka gitu ya dong, yang pantesan saya gini. Jadi memang harus ternyata sikat gigi itu penyuluhannya selama ini bertahun-tahun kita ini nggak begitu sampai sampai ke hati mereka. Oh ternyata bagian gigi itu ini yang disikat ini gitu. Ternyata sikat gigi itu tidak sesederhana. Iya, ternyata tuh memang tidak sederhana, tidak bisa sekelibat gitu. Harus punya tekniknya, dan ternyata kalau udah terbiasa, nanti lama-lama bisa. Terus lidah juga ternyata belum begitu semua yang ngerti. Oh lidah juga disikat pelan, tapi memang harus ada kebiasaan itu, memang harus dilatih untuk sikat lidah itu. Kemudian dok saya potong sedikit. Sikat lidah itu pakai sikat gigi atau ada sikatnya khusus? Kalau mau secara perfect ya memang ada sikat alatnya khusus. Tapi ya ini kalau masih latihan bolehlah pakai sikat giginya dulu. Kadang kan sampai mual-mual, kadang yang sampai ke dalam banget gitu. Jadi kalau saya tuh tidak pasien tuh yang penting latihan dulu Pak. Yang penting terbiasa lidah tuh disikat. Kalau lama-lama udah terbiasa, boleh agak ke belakang sedikit, baru penggantian alat gitu. Jadi memang tidak bisa memaksa pasien, memang nggak bisa dipaksa, karena memang dia itu harus tahu akibatnya ini, jadi penyebabnya gimana gitu lah. Jadi memang harus dikasih taunya, kita nggak bisa menyuruh gitu. Yang penting kita harus infokan, ini loh Pak kalau akibatnya dari nyikat gigi caranya gini-gini gitu. Terus sama latihan pakai benang gigi memang memang kurang familiar, tapi memang ternyata memang harus mau nggak mau pelan-pelan diinfokan itu caranya, bentuknya pun. Jadi kalau di Rumah Sakit Hermina Balikpapan juga udah ready juga siap bentuk benang gigi itu bentuknya gimana, cara penggunaan bagaimana, latihannya juga mereka harus nggak bisa ngoyo, emang harus pelan-pelan bertahun-tahun. Nggak pernah tiba-tiba kita datang dokter gigi kasih tahu begitu kan, pasti kaget, apaan lagi nih gitu. Jadi memang nggak bisa, yang penting dia tahu kalau nggak pakai benang gigi nggak bakal bersih sela-selanya gitu. Jadi memang pelan-pelan banget ngasih tahu pasien, terutama yang memang udah berkeluarga. Jadi memang harus, apalagi mereka nanti ngajarin ke anak-anaknya itu kan, kalau di keluarga rumahnya itu. Jadi memang harus pelan-pelan ngasih taunya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin sikat gigi itu misalnya contohnya yang seperti apa dok sikat giginya? Ada spesifik nggak, harus sikat gigi yang bentuknya apa atau bulunya yang bagaimana gitu? Kalau biasanya sikat gigi
dia biasanya kalau saya ngomong ke pasien karena biasanya geraham belakang atas itu kan susah kan kesodok, makin gede. Biasanya kalau orang awam makin gede itu makin mantep, makin bersih gitu kan. Padahal ternyata makin gede tapi gigi yang belakang nggak kena, yang PR nanti ke dokter gigi akhirnya kan. Yang lainnya bersih bagus tapi yang belakangnya berkarang gigi, hitam, bolong gitu, dan itu agak susah untuk dirawat. Jadi memang akhirnya di poli itu memang sedia bentuk sikat gigi yang seperti ini, kepalanya kecil, oval. Kalau nggak bisa nemu yang buat dewasa, mau nggak mau, saya bilang pakai sikat gigi anak-anak, khusus satu gigi depan belakang itu. Habis itu yang lainnya sikat gigi biasa boleh gitu. Jadi oh gitu deh, iya harus mau nggak mau, kalau nggak bakalan bermasalah gigi belakang ini gitu kan. Jadi memang dikasih bentuk. Terus kalau misalkan ke toko, ke swalayan, cari yang deretan bulunya tuh paling sedikit kolom-kolomnya, nggak usah cari yang lebar, udah nggak cocok untuk gigi kita gitu kan. Cari yang paling sedikit kolomnya, itu yang harapannya bisa menjangkau sampai paling belakang, atas bawah kena. Dan cari yang tipenya extra soft gitu kan. Jadi memang maksudnya adalah extra soft karena extra soft maksudnya kita kan bakal menyikat gigi dari gusi ke gigi, dari warna merah ke putih. Jadi ya maksudnya ya itu, jangan mencari bulu yang memang medium atau hard, yang kaku. Memang kita carinya lentur karena maksudnya adalah memijat si gusi kita itu yang warnanya merah putih gitu. Jadi lebih teringat, oh ya merah putih gitu, kayak bendera. Gitu deh sikat gigi. Sama apa ya? Mungkin mengunyah kali ya. Mengunyah gimana? Iya, mengunyah itu ternyata gak sekedar mengunyah. Ya kan? Ternyata makan. Bingungnya sikat gigi tidak sekedar menyikat gigi, mengunyah tidak sekedar mengunyah, itu gimana maksudnya? Ternyata mengunyah itu tetap harus mikir. Harus mikir, berat kan, udah habis pekerjaan harus makan, harus mikir gitu kan. Kadang aja kita mikir mau makan apa hari ini. Iya, pakai lagi, udah ketemu makannya pakai mikir lagi. Jadi soalnya gini, mengunyah itu ternyata nggak sadar tuh ada yang cuma satu sisi doang. Ternyata sih bingung, ngunyah sebelah mana ya saya ya gitu. Ternyata pas dicek, ternyata emang kiri aja Pak, kanan aja Pak. Oh gitu. Oh saya nggak sadar kalau gitu. Nah soalnya bisa kami lihatnya, dokter gigi biasanya ngelihatnya dari pembentukan karang gigi gitu kan. Pembentukan karang gigi yang signifikan beda ketebalannya atau terbentuknya beda, pasti itu yang jarang dipakai makan. Jadi itu memang yang agak banyak edukasinya tentang yang mengunyah itu, agak banyak nggih, karena mereka ternyata ya itu ternyata tidak sadar mengunyah kiri aja. Tapi ada juga yang sadar karena oh ini ternyata nggak nyaman dong, ada yang lubang. Wah kita yuk cari tahu kenapa yang nggak nyamannya, atau kayaknya nggak terbiasa sih, kayaknya sebenarnya bisa tapi nggak terbiasa. Oke, kalau nggak ada yang sakit gitu dicek, ternyata oh iya benar nggak ada bermasalah, hanya tidak terbiasa misalkan. Gak apa-apa, pelan-pelan latihan. Seminggu pertama misalkan sekali 2 kali ngunyah doang, nanti minggu pertama naik gitu, lama-lama oke, nanti mereka udah bisa. Jadi banyak yang bilang pas kontrol kembali, ya dok udah enakan, udah terbiasa ngunyah jadi nggak pegel. Jadi kan akhirnya mengurangi yang tadinya hanya sekedar pegel otot gara-gara mengunyah aja, tapi rasanya kok kesini semua itu. Tapi ternyata hanya mengunyah tadi penyebab utamanya. Jadi kalau mengunyah satu sisi itu yang nggak dipakai buat mengunyah itu malah lebih kotor gitu ya? Ya, wajah pasti lebih kotor, dan mereka memang ya itu ternyata tidak tahu karena ada fungsi ludah tadi kan, air ludah tadi. Jadi saya menjelasin, oke, air ludah gunanya untuk mengalirin makanan yang nempel di gigi. Jadi dia terombang-ambing. Kalau cuma satu sisi, ya yang satu yang nggak dipakai ya tetap ngendap di situ kotoran kan, karena nggak ada air ludah terombang-ambing di situ, akhirnya nempel, nggak ikut tertelan. Itu yang mudahkan plak menebal jadinya karang deh, jadi gede deh gitu. Lagi mengunyah, ya sih itu ternyata tidak sekedar mengunyah. Terus kemudian kontrol gitu, perlu nggak dok? Sering kontrol ke dokter gigi gitu ya? Kalau memang ada instruksi dari dokter giginya. Jadi memang ada sih memang khilaf, misalkan dokter giginya ada yang lupa harus kontrol lagi ya gitu, ternyata tidak diinfokan, atau karena mungkin terlalu banyak, mungkin banyak PR-nya jadi sampai lupa gitu, ya wajar, mohon dimaafkan. Tapi setidaknya kita yang pasien aja itu harus aktif juga, dok saya harus kembali lagi nggak gitu kan. Kalau misalkan kapan ya dok gitu, nanti rencananya mau diapain, jadi nggak apa-apa. Jadi kita tuh sebagai dokter gigi juga senang punya pasien tuh yang aware sama dirinya sendiri, nggak cuma
diem aja tunggu gini gitu kan, tunggu diinfokan ke dokternya baru dia ya gitu, enggak. Jadi monggo nggak apa-apa pasien itu aktif bertanya, aktif, dok saya kapan kontrol, saya ini kenapa giginya, saya harus bagaimana gitu kan. Jadi dokternya tuh juga oh iya ini pasien perlu sharing informasi, harus, jadi kita harus pasti senang ketemu pasien seperti itu. Jadi nggak apa-apa panjang tuh sebenarnya nggak apa-apa karena harapannya dari heart to heart itu enak. Jadi mereka suatu saat nanti kalau ada masalah lagi, misalkan ada juga pasien, dok saya punya darah, misalkan saya deg-degan gitu. Jadi kayak misalkan nggak enak cerita sama dokter lain, ternyata ke dokter gigi yang nggak nyambung, tapi ternyata enak gitu. Oh ya udah bu kalau gitu bagusnya memang ke spesialis ini gitu kan. Jadi secara nggak langsung itu melekat di dia, kita punya koneksi ke pasien sehingga silaturahmi itu tidak terputus, berputar gitu ke spesialis ini. Mereka ngerti oh masalahnya karena apa, bukan sayang gigi bisa ke sini gitu. Jadi kita harus rajin-rajin follow up gitu. Jadi memang kontrol itu memang bagusnya sesuai instruksi. Tapi kalau misalkan tidak, monggo pasien tuh aktif aja, tanya perlu apa enggak. Kalau memang ini tidak ada, sudah selesai, boleh 6 bulan sesuai teori tadi, 6 bulan kontrol. Nggak ada keluhan nggak apa-apa, datang aja. Nggak ada masalah yang ditemukan, ya alhamdulillah, berarti bagus maintenance rongga mulutnya selama 6 bulan udah oke. Nanti kontrol lagi 6 bulan kemudian masih oke, lanjut lagi gitu. Tapi kalau misalnya sebelum 6 bulan pengen periksa gitu boleh nggak dok? Boleh banget. Jadi kalau siapa tahu memang dalam 6 bulan sebelumnya itu sesekali kok agak ngilu, tapi kok hilang, tapi kok penasaran kenapa ya kemarin itu juga ada, monggo boleh datang ceritakan. Ya itu agak peka, misalkan makan minum atau angin naik motor tiba-tiba sereng, mungkin tidak dia dimasukin ke pikiran tapi kok berulang gitu ya, monggo ditanyakan ke dokter gigi gitu, bisa online misalkan atau juga offline, monggo bisa. Baik, terima kasih Dokter Koni atas informasinya pada sore ya, siang apa sore nih? Sore hari ini. Terima kasih Dokter Koni atas kehadirannya. Terima kasih sahabat Hermina. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.